Itu komunikasi organisasi. Untuk komunikasi itu sendiri, ya aja yang jelas proses penyampaian pesan. Apa itu komunikasi organisasi? Ya intinya komunikasi yang ada di dalam organisasi. Kita masuk di macam komunikasi organisasi. Macam-macamnya itu ada dua. Yang pertama ada internal dan eksternal. Nah, untuk bagian internal itu ada dua juga. Yang pertama formal dan non formal. Ya, untuk komunikasi internal yang formal itu biasanya antara atasan dan bawahan, sesama bagian, dan bisa dijumpai di rapat. Non formal itu sendiri dia komunikasi biasa, lebih santai dia. Setelah tadi internal, kita masuk ke eksternal. Contohnya itu ada publikasi dan bernegosiasi. Intinya gimana komunikasi kalian terhadap organisasi lain atau orang di luar dari lingkaran organisasi kalian. Nah, lalu bagaimana sih komunikasi yang efektif itu? Komunikasi yang efektif itu ditandai dengan feedback, adanya feedback. Feedback itu kalau diumpamakan berbalas dia, jadi pesan kita terbalaskan. Jadi ada beberapa masalah dalam komunikasi. Kalau misalnya pesan kalian nggak berbalas, itu tandanya ada masalah. Masalahnya ada banyak sih, tapi beberapa contoh kakak kasih. Dia pesannya nggak jelas, bertele-tele, dan banyak lainnya. Bisa kalian bayangkan sendirilah. Nah, selain ada masalah, ada juga hambatan yang menjadi masalah dalam komunikasi. Biasanya yang kakak temui di sebuah organisasi, beberapa hambatan. Yang pertama itu adanya rasa segan antara atasan dan bawahan. Lalu komunikata. Komunikata itu pesan yang berantai. Jadi karena dia berantai, akhirnya pesannya berkurang atau berlebih. Dan ini yang terakhir yang mungkin sering terjadi di Racana kali ya, masalah pribadi. Karena ada yang masalah pribadi, akhirnya komunikasi terhambat untuk berjalan. Dan masuk intinya gimana komunikasi yang efektif di dalam organisasi pada saat pandemi, yang mengharuskan kalian tidak berinteraksi satu sama lain dan tetap di rumah, namun komunikasi harus jalan. Seperti yang udah kita alami, masalah dan hambatan komunikasi di saat kita harus di rumah aja itu ada jaringan atau internet atau kuota. Terus lebih membosankan karena kita tidak pernah berinteraksi secara langsung dan kurang bergerak, tidak adanya kegiatan yang membuat kita bergerak. Ini ada beberapa tips komunikasi yang baik supaya kita mendapatkan feedback yang baik. Ini pesan yang baik pada umumnya. Nah, di saat pandemi kayak gini, kalian harus pandai-pandai mengemas pesan yang menarik, entah itu dalam bentuk video, brosur, flyer, apalah segalanya. Dan buatlah kegiatan yang melibatkan bergerak. Entah kalian buat challenge atau tutorial yang menyangkut dengan organisasi kalian. Nah, dapat ditarik kesimpulan, intinya itu buatlah pesan, kemaslah pesan yang menarik supaya tetap berjalan dengan baik itu di internal maupun eksternal. Kemudian teruslah berkoordinasi walaupun dalam keadaan jarak yang jauh. Dan yang terakhir, keep healthy and stay at home. Karena kalau kalian sakit, kan nggak bisa ngirim pesan. Nah, satu lagi, pada saat pandemi, yang menandakan bahwasannya komunikasi organisasi kalian tetap berjalan itu, yaitu sosial media. Jadi tetap update di sosial media. Kegiatan apapun, contohnya kayak diskusi online ini, tetap aja share di sosial media kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat.